Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, Pak Guru Ikhwan, sekarang mau menjelaskan ke kalian semuanya, menjelaskan tentang tema 5, tema cuaca. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal tentang cuaca di Indonesia. Nah, Pak Guru Ikhwan nggak sendiri, ada temannya. Nah, ini perakiraan cuaca di Indonesia. Gimana hari ini cuacanya di Indonesia, Mister? Wah, di Indonesia sekarang lagi nggak tentu. Kadang panas, kadang hujan. Nah, di televisi Pancaroba ini ya? pancaroba. Iya, Benar. bisa dibilang cuacanya itu pada saat ini itu sedang pancaroba. Iya. Nah, televisi ini sedang menayangkan acara perakiraan cuaca. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada juga wilayah yang hujan. Nah, ini the meaning of The meaning of weather. weather. Nah, Cuaca in English it's weather. Nah, so here this is the definitions of the weather. Jadi cuaca itu apa sih, Bapak? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, how many kinds of weather in Indonesia? There are 4, ada 4 cuaca di Indonesia, berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, coba kita cek. Nah, ternyata ada bacaannya. Ada Udin dan Beni. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Wah, ada awan hitam. Nah, berarti pertanda mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Penny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Wah, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah ya. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuacanya terasa panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup kencang. Hujan mulai reda. Penny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Agar apa? Agar badan mereka kembali terasa segar. Dan cuaca di malam hari terasa lebih dingin. Nah, hari ini kita akan belajar simbol-simbol cuaca. Nah, the symbol of the weather. What are the kinds of the symbol of the weather? Oke, Apa saja sih? Pak Let's we Guru check it together. Ikhwan mau jelasin ada berapa macam ya simbol cuaca? Kita lihat. Yang pertama, Ada malam hari cerah. Nah, ini simbolnya seperti ini. there is moon and star ya, Ada Etna. bulan dan bintang. Kemudian simbol yang kedua hujan. Rainy. Kemudian This is simbol yang rainy. ketiga mendung. Cloudy. Mendung it means of cloudy in English. Nah, yang ini cerah. Ada Bentar, matahari. Mister. Ada lagunya ini. Yang apa? Sunny. Sunny. Oh iya, itu lagunya. Sunny. Benar-benar. Berarti cerah ya. Yang terakhir cerah berawan karena ada awannya. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang bisa cerah, kadang berawan, kadang juga mendung, ataupun bisa juga hujan. Nah, sekarang yang ini. Coba kita mengamati. Wah, ini ada awan hitam. Awan hitam berarti tadi menunjukkan cuacanya sedang apa ya, Bapak? Oh, nanti dulu. Bentar. Terus ada lagi. Ada berapa gambar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ada di buku kalian. Di halaman berapa ya? Di halaman 3. Nanti bisa dicek di buku kalian di rumah. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, ini yang paling atas. Ini apa ya? Mendung. Yang kedua, cerah. Yang ketiga, hujan. Raining. Yang keempat, cerah. Dan yang kelima, berawan. Sebentar, Bapak. Di sini saya mau tanya. Ini kok cerahnya ada 2. Perbedaannya apa? Yang gambar matahari sama ada gambar orangnya ini. Oh, ini tetap sama-sama cerah. Karena kita lihat dari langitnya. Kemudian mataharinya juga bersinar cerah. Kalau sama kenapa nggak ditulis 1 saja, Bapak? Iya, karena di bukunya ada 5. Jadi Pak Guru tuliskan di sini 5-5-nya biar nggak bingung.
Oh, begitu. Oke, Nah, oke. ini nanti kalian mengamati cuaca selama 5 hari. Nah, nanti bikin tabel seperti ini ya. Nih, ada waktu, kemudian ada harinya. Nanti kalian amati. Nanti gimana ngisinya? Nah, nanti kalian gambar seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, misalnya hari Senin, waktu siang hari, apa ya cuacanya? Cuacanya cerah, Kemudian waktu hari Selasa, waktu siangnya mendung, ini hujan. pengamatannya Pak Guru Ikon. Nanti kalian juga bisa beda. Nanti kalian lihat sendiri ya, sesuai harinya dan cuacanya juga. Nah, biar kita lebih ngerti apa sih cerah itu. Nah, Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Nah, berikut ini adalah ciri-cirinya dari cuaca cerah. langitnya terang Awan yang terlihat di langit hanya sedikit. dan udara terasa hangat. Nah, yang kedua, berawan. Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Nah, dan yang ketiga, hujan. Nah, Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Awannya ini. Nah, awannya gelap karena mau hujan. Nah, ternyata ada keluarganya si Udin. Ada ayahnya, ibunya, dan kakaknya. Nah, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Kemudian ibunya membawakan apa ini? Wah, ibunya membawakan kue bolu. Nah, kue bolu ini kesukaannya Udin. Nah, dibawakan satu loyang ternyata. Satu loyang kue bolu ini rasanya coklat. Harumnya mengundang selera ini ya. Harumnya sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Kemudian kuenya dipotong menjadi 2. Nah, satu kue yang dipotong menjadi 2, setiap potongan tersebut disebut 1/2 atau 1/2. Nah, kalau misalnya kedua potongan tadi yang 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Jadi kuenya ada 4. Sekarang setiap potongannya disebut berapa? 1/4 karena potongannya ada 4. Nah, dan 1/4 kuenya cuma 1. Iya. Nah, 1/4 bisa ditulis juga 1/4. Kemudian ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Nah, kue yang utuh tadi dipotong menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 atau 1/8 dari bagian kue yang utuh tadi. Nah, kata 1/2, 1/4, dan 1/8 itu adalah bilangan pecahan. Pasti kalian bisa nanti. Coba, nah kita mengenal lebih dalam. Apa sih pecahan 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/8? Coba kita lihat contohnya. 1/2 dulu Kak ya. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, ini coba ada gambar, ada kue. Kue utuh dipotong menjadi berapa bagian? 2, dibagi Bapak. menjadi 2. Nah, 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bilangan 1/2 atau 1/2. Nah, jadi ini setengah, ini juga setengah. 1/2, 1/2. Coba ini yang diarsir. Yang warnanya pink. Nih, Nah, yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nah, nilainya 1/2 atau 1/2. Dan lambangnya ditulis 1/2. Nah, lambangnya gimana sih? Ya kayak ini ya. 1/2. 1, terus ada ada 2. Nah, sama seperti yang di atas ini. Angka yang di atas itu disebut apa? Nah, yang di atas ini namanya pembilang. Kalau yang di bawah di bawah namanya penyebut. Jadi kakak jangan kebalik ya. Jadi angka 1 itu dia menempati nilai pembilang. Nah, ini pembilang. Ya. Dan angka 2-nya Ini yang di penyebut. bawah itu disebut dengan penyebut. Yang Nah, atas jadi pembilang. jangan sampai ketukar.
Nanti takutnya ketukar. Yang angka 1 disebut penyebut, yang angka 2 disebut pembilang. Jangan sampai ya, diingat-ingat. Ingat-ingat. Jadi angka 1-nya itu dia Pembilang. menempati posisi pembilang. Dan angka 2 menempati posisi penyebut. Penyebut selalu berada di bawah. Nah, sekarang habis 1/2, 1/4. Nah, ini 1/4. Nah, bisa 1/4 atau 1/4. Nah, ini contoh. Ada kue utuh dibagi menjadi 4 bagian. Bagiannya sama setiap bagiannya. 1, 2, 3, 4. Nah, coba diarsir 1 ya. Sret, 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 sret. Yang diarsir 1 berarti nilainya 1/4 atau 1/4. Angka 1-nya dia menempati pembilang dan angka 4-nya dia menempati posisi sebagai penyebut. Nah, dari gambar ini gimana sih nulis pecahannya? 1/4 karena 1 yang diarsir dari keempat bagian yang sudah dipotong tadi dari bagian kue yang utuh. 1/4. 1 itu bagian yang diarsir. 4-nya apa? 4 itu semua potongan dari kuenya tadi. Nah, habis 1/4 berapa ya? 1/8. Dibaca 1/8 atau 1/8. Di situ ada gambar lingkaran. Lingkarannya dibagi menjadi 8 potongan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata ada 1 yang diarsir warnanya beda. Nah, 1 bagian ini termasuk di sini di pembilangnya. Nah, 1/8. 8 itu semua bagian dari yang sudah dipotong ini tadi. Jadi angka 1-nya itu dia sebagai apa? Sebagai pembilang. Dan angka 8-nya dia sebagai penyebut. Nah, coba kita perhati sama-sama. Nah, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, ada gambar pizza. Wah, enak itu. Hujan-hujan makan Iya. pizza. Kok hilang 1? Ya. Pizzanya dimakan sama Bapak Iqbal. Bukan, dimakan sama Udin ini ya. 1-nya sudah dimakan. Berarti kalau kita menulis pecahannya berapa per berapa ya? Kalau 1-nya udah dimakan. Kalau utuh berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, udah dimakan 1. Berarti pecahnya berapa ya? 3 yang masih utuh. Tapi nggak gitu nulisnya. Berarti 1 bagiannya itu termasuk pembilangnya yang sudah dimakan, kemudian seluruh bagiannya kan ada 4, itu termasuk penyebut. Berarti berapa per berapa? Aku tahu, Bapak. Berapa? 1/3. Bukan. 1/4. Iya, 1/4. Nah, 1/4. Jadi angka 1-nya itu berarti dia pizza pembilang yang sudah ya? dimakan, iya pembilangnya. Dan angka 4-nya dia penyebut ya? Penyebut. Oh, Coba. gitu. Lagi. Coba Iya, kita ada soal lagi. Ayo. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Kita lihat buah apelnya. Ada berapa orang ya? Siti, Lani, dan Dayu. Berarti Ada dipotong 3 biar adil. Potongannya juga harus sama besar. Harus adil ya? Berarti berapa per berapa ya? Aku tahu. 1/3. 1/3. Coba kita cek ya. Nah, betul kan? 1/3. Angka 1-nya pembilang dan angka 3-nya penyebut. Lagi. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti ya? Aku tahu. Berapa? 1/4. 1/4 karena Iya. apa? Karena ada 1 roti kan dipotong menjadi 4. Berarti itu bentuk pecahannya 1/4. 1/4. Betul sekali. Angka 1-nya pembilang dan 4-nya penyebut. Iya. Kalau aku bisa jawab semuanya, aku dapat apa, Bapak? Dapat hadiah ya. Hadiahnya apa? Nanti. Pasti ada biasanya dari Pak Guru ya. Terus lagi, ternyata lagi 1 udara panas makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo.
Dari satu buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian ya? Aku tahu. Dibagi sama. Aku tahu jawabannya berapa? 1/2 atau 1/2? Oh iya, coba kita cek ya. 1/2, betul. Atau bisa dibilang ini setengah ya? Iya, tadi setengah. ya. Jadi satunya itu pembilang dan duanya penyebut. Penyebut. Pak Guru dan temannya Pak Guru bisa, kalian semua masih bisa. Ayo lagi-lagi, ada latihan lagi nggak? Lagi. Oh, ada lagi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, ibu menemani Siti belajar di kamar. Oh, ternyata sudah selesai belajar pecahannya. Kita akan belajar apa ini? Ayo. Kita mau nyanyi nih. Iya. Nyanyinya Ambilkan Bulan Betul. Bu. Coba kita cek ya. Oh, ini kamar ibu sama anaknya lihat bulan. Wah, ada liriknya nggak ya? Oh, ada. Ini lebih asik kalau ada musiknya ini. Iya, nanti kita nyanyikan dulu. Nanti Pak Guru akan contohkan pakai alat musik. Nah, coba dinyanyikan tanpa musik dulu ya. Ini. Ambilkan bulan Bu. Sebentar. Gimana? Ini lagunya diciptakan sama siapa? Oh iya, Ate Mahmud. Nah, diingat-ingat ya. Jadi lagunya Ambilkan Bulan Bu itu diciptakan sama Ate Mahmud. Ate Mahmud. Coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Wah, ini nanti kalau malam-malam dinyanyikan gini pasti tertidur. Apalagi dinyanyikan sama ibunya sendiri. Apalagi syahdu. Cuacanya hujan-hujan. Iya, pasti nanti waktu dinyanyiin sama ibunya di rumah, lagu ini pasti lelap tidurnya. Nah, hari ini Pak Guru Ikhwan sama temannya Pak Guru udah menjelaskan tentang apa tadi, tentang pecahan, tentang cuaca. Banyak sekali ya yang dijelaskan ya. Iya, nyanyi lagu. Yang terakhir menyanyikan lagu. Ambilkan bulan ya. Nah, semoga materi ini yang Pak Guru Ikhwan jelaskan sama temannya Pak Guru bisa kalian pahami, bermanfaat bagi kalian ya. Nanti Pak Guru Ikhwan kasih lembaran ya, lembaran buat kalian latihan, nanti kalian isi, bisa diambil di sekolah. Oke, Pak Guru Ikhwan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.